Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah yang kami hormati, insyaallah Allah memuliakan kita semuanya. Apa yang kita laksanakan dari mulai sebelum subuh, kita melaksanakan qiyamul lail, beberapa salat lainnya, baca Al-Quran, berzikir, berdoa, semoga itu bagian daripada penghapus dosa kita sekalian. Karena salat tahajud itu bukan sekedar wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan, ketinggian derajat yang Allah berikan, tapi dia kalau boleh kita ilustrasikan seperti badan sensor film. Kalau menghapus pasti ada bekas, ya. Kalau badan sensor film itu betul-betul ditiadakan. Jadi kalau badan sensor film itu ada film yang tidak pas, itu dihilangkan, betul tidak ada, bekasnya tidak ada. Tapi nyambung semuanya perjalanan hidup. Nanti tahajud yang kita laksanakan terkait dengan dosa di akhirat itu bekasnya tidak ada dengan sholat tahajud itu. Dahsyatnya sholat tahajud. Jadi kalau ampuni Allah akan dosa-dosaku, Allah ampuni dosa kita tanpa bekas. Ya, maafkan aku ya Allah dari berbagai kehilapan dan kesalahanku. Ya, kesalahan dan hilaf itu tak tampak, sama sekali tidak ada. Kan kalau misalkan menghapus dosa, seperti kita kertas, kita ada tulisan, kita hapus, tip X-nya pasti kelihatan, bekas menutup tulisan, kan? Kalau pakai penghapus digosok, pasti antara bersih yang asli dengan yang bekas tulisan berbeda, gitu. Ada orang nanti di akhirat, walaupun dia sudah bahagia, tapi ada penyesalan di sana. Kenapa aku berbuat dosa? Kenapa? Karena memang bekas-bekas dosa itu ada. Bahkan orang-orang yang melaksanakan dosa besar, bergelimang dengan dosa, kemudian disiksa dulu di api neraka, begitu naik dari api neraka diizinkan oleh Allah masuk dalam surga, itu ada stempel, ada cap, gitu. Cap apanya? Minan nar, dari neraka. Cap itu di mana? Seperti naruh di kening. Ini tidak diterjemahkan kepada bahasa bahwa seperti cap kalau kita punya sapi, punya kerbau di wilayah daerah kan suka dicap tuh, ya, udah dicap belakang. Ya, kita kadang-kadang suka mempersepsinya atau menginterpretasikan hadis tersebut bahwa capnya seperti itu di kening kita. Sesungguhnya tidak. Begitu kita melihat wajah, kita tahu orang-orang itu dari neraka masuk ke dalam surga. Nanti kan kenal kita dengan ahli surga yang lainnya. Ahli surga yang lain tahu, gitu ya. Setiap yang dimaknai kening adalah wajah. Oh ini dari sana. Cuma di sana tidak pernah memberikan sakit hati. Cuma nanti ada penyesalan bagi mereka yang masuk ke dalam neraka dulu. Nah, bagi mereka yang melaksanakan dosa, kemudian dia mendawamkan, membiasakan, ya, istiqomah dalam tahajudnya, maka tidak ada itu. Jadi seharusnya ini ahli neraka nih. Nah, dengan tahajud terus-terusan, maka semua dosa-dosanya itu dihilangkan oleh Allah, menjadi rajutan perjalanan hidup yang indah semuanya. Makanya seharusnya masuk neraka tidak. Kata Allah, aku rahmati dia dengan tahajudnya. Maka itu yang dikatakan maqam mahmud, ditinggikan derajatnya. Satu di antaranya. Oleh karena itu mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dengan istiqomah, kita tularkan pada anak cucu kita, pada adik kakak kita, siapa saja yang dekat dengan kita, bahkan kepada pembantu kita sekalian. Ya. Selanjutnya, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di sini ada di dalam kitab Nashul Ibad itu ada al-maqalatus sadisah, gitu ya.
Jadi al-maqalatu sadisata asyar. Jadi maqalah ke-16 ya. Di sini dikatakan qala Yahya bin Mu'az rahimahullah, berkata di sini ya, siapa Yahya bin Mu'az, semoga Allah merahmatinya, min a'zamil ightirar ayil ijtira'i ala Allah ta'ala. Dikatakan orang yang dikatakan menipu, atau kalau dikatakan pakai bahasa Indonesia min a'zamil ightirar, termasuk penipuan yang besar, itu bahasa kalau bahasa kita, termasuk penipuan yang besar. Apa? Di sini dikatakan ayal ightirai ala Allah ta'ala, yaitu suatu kelancangan sikap kepada Allah. Ini dalam, ya dalam sekali. Apa itu? Dan nama, ya. Apa itu dan nama itu? Ketika terus menerus, ya, ketika terus menerus, fid dunubi ala raja'il afwi, terus menerus apa? Dalam berbuat dosa. Fid dunubi, ya, di dalam berbuat dosa ini ala raja'il afwi, katanya, ya, dengan harapan memperoleh ampunan. Ya Allah, ampuni dosa saya, tapi dia lakukan lagi. Ya Allah, ampun lagi. Istilah tobat. Udah tobat terus kumat. Nah, ini juga diperbaikan sama orang lain. Gak apa-apa, tenanglah, kita masih hidup. Kan Allah Maha penerima tobat. Di dalam ilmu tasawuf, nah, makanya dikatakan tubu ilallah taubatan nasuha. Allah berfirman dalam Al-Quran, tobat kita harus sesungguhnya, benar-benar, jangan keulangi lagi, ya. Jangan tobat sambal, wah udah kapok pedas, nanti ada semakan lagi, gitu ya, nggak boleh. Nah, yang dikatakan di dalam kitab ini apa? Min a'zamil ightirar, katanya, ya, termasuk penipuan kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala, ya. Min ghairi nadamah, tanpa ada penyesalan, ya. Itu jadi taubat yang sesungguhnya itu adalah dia menyesali apa yang dia perbuat dan tidak mengulangi lagi. Kemudian dia, menurut Imam Al-Ghazali, dia taubat yang penyesalan itu, yang tidak menipu Allah itu, bahwa dia benci sebenci-bencinya, sebagaimana dia takut dimasukkan ke dalam api neraka. Oh ya Allah, ya kalau tak aku berbuat lagi, jangan-jangan pas saatnya meninggal dunia aku dalam keadaan berbuat dosa itu, ya Allah, aku masuk ke dalam api neraka. Jangan-jangan api neraka yang apabila dia dinyalakan, itu apinya sealam dunia semua, ya, semua alam dunia ini dibakar, masih 80 kali lagi panasnya api neraka. Kayak apa? Kita tahu waktu di Subang itu jarak 100 meter aja semua itu terkena imbasnya. Jadi ada bocor gas alam ketika itu tahun berapa ya, kita pernah dengar ya, itu gas alam bocor, itu 100 meter terkena imbasnya, 100 meter tidak terbakar, dari jauh kena. Bagaimana ini kita masuk di dalamnya, maka siksaan yang amat pedih, ya. Terus yang ketiganya, kata Imam Al-Ghazali, diikuti dengan tobatnya itu. Dua, mengikuti tobat. Yang pertama, melaksanakan ketaatan ketakwaan dengan istighfar, salat 5 waktu tepat berjamaah. Nah, ini kadang-kadang tidak dibahas. Punya rezeki pergi umroh atau pergi haji, ada rezeki infak sedekah. Kan ini bagian daripada untuk pelaksanaan tobat. Ya, karena tobat itu banyak hal, harus saya salah terhadap orang lain, maka dia berperilaku soleh, tidak salah lagi pada orang lain, gitu. Nah, aku suka menghina, jadi banyak memuji. Aku suka ketulus, jadi banyak senyum. Ngomong kasar, jadi ngomong santun, begitu ya, kurang lebih. Ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dikatakan wa tawaqqu'il qurbi. Apa katanya yang kedua? Mengharapkan kedekatan.
ya, mengharapkan kedekatan. Dengan siapa kedekatannya? Minallahi ta'ala bi ghairi ta'atin, katanya. Ya. Jadi kita mengharapkan kedekatan dari Allah Ta'ala tanpa ketaatan. Nah, ini banyak orang, Bapak Ibu suka dengar mungkin, udah yang namanya sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita tidak berbuat keji dan munkar saja, udah itu namanya hakikat sholat kita sudah kerjakan. Nah, ini sudah tinggi nilainya, udah kita nggak perlu lagi 5 waktu dikerjakan. Ini namanya sesat, itu namanya ngaco, gitu. Nah, di dalam kalimat ini dikatakan wa tawaqqu'al qurbi minallahi ta'ala bi ghairi ta'atin, katanya. Dia mengharap dekat dengan Allah tapi tidak taat. Apa ketaatan? Ya, perintah sholat kerjakan, perintah ngaji ya ngaji, gitu. Bahkan di dalam ngaji ketika kita akan baca Quran, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, itu perintah Allah. Ya, apabila engkau akan membaca Al-Qur'an maka berlindunglah kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siapa yang membaca ini? Allah jaga kita. Di dalam salat suka ada orang yang langsung alhamdulillahirabbil alamin. Boleh kan, ada dalil yang lain. Ada hadis yang menyatakan, jadi barang siapa seseorang yang mulai sesuatu pekerjaan tidak membaca bismillah, maka dia seperti ayam yang nggak ada jekernya tuh. Apa namanya? Itu apa kalau dalam bahasa Sunda itu? Ya, itu nggak ada itunya. Sayang, rugi. Tapi ada lagi kalimat yang lain. Ya, jadi barang siapa mengerjakan amal, hendaknya mulailah dengan alhamdulillah. Ada amal yang tanpa bismillah, ada amal. Apa? Contoh khatib naik mimbar, ya. Bapak pernah dengar khatib naik mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus azan, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Begitu naik mimbar dia, bismillahirrahmanirrahim. Ada itu? Jarang. Semua rata-rata membaca alhamdulillah, alhamdulillahilladzi, gitu ya. Gitu. Ada mulai, ya, alhamdulillah. Terus bangun tidur, ada pakai bismillah bangun tidur? Enggak, bangun tidur kan bacanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Selesai makan, apa bacanya? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Jadi ada perkara yang memang diawali dengan hamdalah, gitu ya. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian mengerjakan sholat contohnya, kan akan membaca suratul Fatihah, ya, kita membaca dulu ta'awudz, boleh gitu, bagus itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, boleh, bagus itu. Nah, ketika Bapak Ibu akan membaca Al-Quran di rumah atau di sini, baca dulu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu bagus sekali, karena perintah Allah ini yang dikatakan yang taat. Jadi taat itu, ketaatan itu bukan ketaatan sudah sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, tidak. Manakala atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, itu ketaatan. Ya, taat pada Allah, taat juga pada Rasul, kata Allah. Ya, taat pada Rasul apa kira-kira? Rasul mengerjakan apa? Oh, mengerjakannya. Rasul menyatakan 2 rakaat sholat subuh itu lebih utama daripada dunia dan seisinya. Rasul lembut hatinya, nggak ngomong, hei umatku kerjain tuh 2 rakaat, awesome. Wah, itu. Padahal Rasulullah itu tentara militer yang luar biasa. Tapi ketika beliau mengajak umat dengan kata-kata yang santun, 2 rakaat sholat sebelum subuh atau sholat sunat fajar, maka dia lebih utama daripada dunia dan seisinya. Hakikatnya Rasul katakan laksanakan 2 rakaat itu, gitu. Memang bagaimana punya waktu hari Minggu, kalau ada waktu, kebetulan di rumah ada acara syukuran keluarga, kalau mau ada waktu ditunggu, berharap sekali di keluarga ya. Yang ngomong itu panglima atau yang ngomong kasal, apa coba itu bentuknya? Perintah. Itu perintah, gitu. Udah dilepasin yang lain, perkara lain, gitu. Ya, bagaimana? Pengen sholat subuh
berjamaah, tapi diawali dengan tahajud dulu. Kebetulan ada pengajian di sini, gitu. Hari Sabtu, gitu ya. Ada pengajian di sini. Yang ngomong kayak tadi itu ngomongnya barangkali Kemal tidak keberatan dan tidak ada acara, gitu. Nanti hari Sabtu mimpin dari tahajud sampai dengan sholat subuh, terus saja nanti nggak tahu siang. Oh maaf, kebetulan saya di Nurul Ikhlas ada acara Pak di Trikora gitu. Para yang nyuruh asal kira-kira gimana? ya. Baginda Nabi mengatakan itu. Oh, banyak acara, ada yang lain ya. Ya Allah, ini perintah Nabi, cuma Nabi lembut menyatakannya. Bismillah, kerjakan dulu. Toh ngalah. Selanjutnya kerjakan apa yang menjadikan kerjakan kita. Itu yang penting, ya. Baik, jadi di sini dikatakan wa tawaqqa'il qurbi minallahi ta'ala bi ghairi ta'ati. Ya, mengharap kita dekat dengan Allah tanpa ketaatan. Itu bullshit, kita bohong. Ya. Selanjutnya waqtidari zar'il jannati bi badrin nar katanya. Apa? Waqtidar menanti, waqtidar zar'il jannati panen surga. Zar'il jannati panen surga. Jadi kalau bahasa sederhananya kita menanti mendapatkan nikmat surga gitu. Bibat dari nar dengan amal-amalan neraka. Ya, di sini tajam sekali ya. Atau dengan benih gitu ya. Kalau di sini berdasarkan bahasa kita bibadri an-nar dengan benih neraka. Ini sedikit tugas kita, hati-hati. Kita mengharap dapatkan surga dengan sedekah dari hasil yang diharamkan. Itu benih. Benih apa itu? Kita mencuri. Apa? Kita amalin. Itu ya. Kita terpengaruh dengan film Robin Hood. Ya. Itu ada ya, kita karena memang cerita-cerita ini ada sebagian menyatakan di dalam Ismat Kalijogo juga katanya ngambil barang-barang orang dibagikan, yaitu perkembangan kesini lah ya gitu ya, perkembangan kesini. Kita melihat dari barat, kita lihat film-film sana, Robin Hood itu dia mencuri, dia ngambil bagi. Nah ini gambarannya. Ini jangan disepelekan seperti ini. Nggak apa-apa kan? Kita ngambil dari orang-orang kaya. Habis orang kaya itu pelit nggak boleh. Nggak boleh, nggak ada. Nah ini dilaksanakan oleh sebagian dari kita tidak bisa ya untuk memvonis menjas gitu. Ada sebagian anak-anak yang masuk dalam kelompok yang dia boleh mencuri barang orang tua, mencuri barang sama. Untuk apa? Untuk yang kita dengar dengan khilafah, ya. Khilafah yang namanya khilafah ini masa, ya. Nah ini bahaya. Nah ini nggak bisa seperti ini. Makanya ketika dia tidak mengaji dengan baik, dia akan gagal paham. Nah di antara itu gagal paham, pemahaman yang gagal seperti itu, ya. Kalau dia mengaji tidak, ya. Sekali lagi, waqtidari jar'il jannati bi badrin nar, ya. Mengharap panen surga dengan benih neraka. Ya dahsyat sekali. Makanya ya Allah, ini tidak baik. Aku tidak ingin. Utlubul halal bikasbil halal, baginda Nabi. Utlubul halal, talab itu mencari yang halal, bikasbil halal, dan kasab perbuatan yang halal, dan dibelanjakan dengan cara yang halal pula. Begitu. Ada kalanya kita halal dapatkan, tapi dibelanjakan kepada yang haram. Ya kecil-kecilnya yang makruh lah. Mohon maaf ini Bapak Ibu sekalian. Merokok makruh tidak? Merokok makruh tidak? Enggak, kita jujur bicara. Enggak, terlepas Bapak suka atau tidak. Saya cuma nanya saja, merokok makruh tidak gitu aja. Makruh. Atau ada yang bilang di sini halal. Sunnah. Gitu kan. Enggak, kita bicara NU Muhammadiyah gitu ya.
merokok itu makruh ya, kita sepakati karena itu memang betul gitu adanya gitu ya, gitu makruh. Bapak ibu bersedekah kepada orang lain, niatnya sedekah tapi kita tahu dia untuk beli rokok, maka kita mendapatkan kemakruhan ya, mendapatkan kemakruhan. Makanya kalau kita membeli sesuatu apa minimal yang mubah untuk makan, mubahnya nih barangkali ada sedikit rezeki untuk makan lah gitu ya, atau enggak ini sedikit ada rezeki barangkali umroh gitu ya. Untuk umroh ya. Baik Bapak Ibu jamaah rahmatullah, alhamdulillah sedikit ternyata kita memahami. Jadi selama ini mungkin kita bisa ingin rasanya berdebat dengan orang-orang yang nggak apa-apa, jadi kebaikan tidak. Janganlah kau membilas pakaianmu, mencuci pakaian dengan air salokan, gitu ya. Yang akan bersih Bapak selamanya. Tubuh ini kotor, gitu. Diri ini banyak kotor, banyak salah. Ingin dibilas dengan air salokan kita tambah bau, tambah kotor. Kita sudah banyak kesalahan. Tiba-tiba kita melakukan kesalahan niat dan kita melakukan kebenaran. Nah ini yang dikatakan dengan kita mengharap buah surga, panen surga, tapi benihnya neraka. Ada nggak kira-kira nanam rambutan berbuah semangka? Ada cuma di Bruri misalnya. Ya Bruri kan ngajinya bicara gitu. Itu makanya ya, kalau kita dengerin lagu Bruri nanti kita banyak berharap yang aneh-aneh gitu ya. Sebenarnya kalimat-kalimat itu disampaikan betul, itu syair yang terkait dengan bagaimana perasaan hati. Tapi itu bisa mengajarkan banyak hal gitu ya. Banyak hal yang kadang-kala orang-orang yang tidak memahami itu juga bisa menjadikan sebuah sindiran kepada kita. Wa talabi daril muti'ina bil ma'asi. Masya Allah ya. Mencari negeri orang-orang yang taat dengan kemaksiatan. Jadi mencari negeri orang-orang yang taat dengan kemaksiatan. Apa itu maksudnya? Di sini dikatakan talabi dukhulil jannati min ghairi tariqiha bal bi mukhalafati amrillahi ta'ala katanya. Jadi kita mencari untuk masuk ke dalam surga, untuk bertemu dengan ahli taat gitu maksudnya gitu. Ya, gitu. Di sini ada kalimatnya bi mukhalafati amrillahi ta'ala, dengan menentang perintah Allah. Kita pengen masuk, betul kan? Surga itu kan untuk orang-orang yang istimewa ya. Kita pengen gitu, kita cari mau masuk ke sana. Tapi apa? Menentang perintah Allah. Apa menentang perintah Allah? Artinya gini, nggak mau melaksanakan sholat, nggak ngaji, kita sudah mampu nih untuk kurban gitu ya, untuk akikah, untuk pergi umroh haji, nggak apa-apa dengan sholat. Nah itu nggak boleh, hati-hati ya dengan hal sekecil apapun perintah Allah, jangan dikatakan enggak udah cukup ini enggak. Nah itu menentang namanya, jangan. Ada dengan ucapan seperti itu, ada juga dengan pikiran dan hati menurut Sulamu Taufik gitu. Jadi kalau sudah berbicara kepada tingkat-tingkatan ulama sufi itu dalam sekali, pikir dan hati itu tidak berani ya. Jadi betul-betul dijaga, apalagi lisan. Nah ada yang perbuatan sholat subuh, zuhur enggak gitu. Ini hati-hati dengan anak-anak kita. Makanya ada langkah baiknya untuk hal seperti ini bisa, dan kami ingin rasanya untuk memasukkan ke dalam WA atau dikirimkan gitu ya. Ingin rasanya mudah-mudahan saat ke depan ya dikirimkan nanti, kirimkan lagi. Nah ini bisa anak-anak, ini pengajian subuh dari kitab ini pada anak-anak yang tidak tahu tak cucu gitu ya. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang kelimanya apa? Yang kelimanya wangtidaril jazai bi ghairi amali, ya, menanti ganjaran atau pahala ya dengan tidak beramal, ya, dengan tidak beramal.
Udah. Jadi ibarat dia duduk di rumah, dia menanti. Ya termasuk di dalamnya udah kita diam di rumah saja. Udah, Tuhan kan masa maha kuasa. Kalau besok kita dihidupkan pasti kita akan dikasih rezeki. Udah diam aja. Ibadah enggak, kerja enggak, apa pun datang ke rumah. Ya silaturahmi sama orang enggak, berbuat baik enggak, apa yang mau datang. Nanti ujung-ujungnya nyalahin Allah gitu ya. Gitu. Hati-hati seperti ini. Jadi sekali lagi uang tidar ya jazai birghairi amali katanya. Tapi pada umumnya orang yang seperti ini digambarkan bil khisalil lati ya tuaddi ila rahati katanya. Ya. Jadi yang dikatakan ilmu bizarul jazai itu menanti ganjaran itu makna kesenangan gitu. Dia pengen senang-senang aja gitu. Ini gambaran orang munafik biasanya begini ya. Yang keenamnya terakhir ya wattamanni 'ala Allahi azza wa jalla ma'al ifrad apa itu ayat mujawazah hadzal i'tidal katanya ya. Jadi wattamanni 'ala Allah azza wa jalla, jadi mengangankan ya Allah azza wa jalla ya apa ma'al ifrad katanya. Jadi mengangankan Allah itu melampaui batas. Jadi kalau bahasa kita mungkin saya berbuat ini, Allah nanti memberikan yang jauh lebih daripada ini ya. Mudah-mudahan Allah memberi yang jauh lebih ini ya. Itu mengangankan. Jadi kita mengangankan Allah azza wa jalla ini melampaui batas. Bisa dari sisi yang tadi amal yang kita lakukan ini kan bagus, diangankan Allah mau berikan jauh lebih gede lagi. Ini dari sisi tasawuf kurang baik gitu ya gitu. Tapi yang dimaksud jadi aku beribadah seperti ini, nanti aku ketemu dengan Allah begitu angan gitu nggak boleh kayak gini ya. Ya bahkan kadang-kadang ada yang lebih jauh daripada ini yang kita dengar. Bagaimana ceritanya yang tadi kita angkat saja seksi Tijenar ya, kita pernah dengar ya. Seksi Tijenar ya. Ya terus Junun Almi terkait dengan seperti bukan wahdatul wujud makna wahdatul wujud itu begini, ada dua. Wahdatul wujud yang dia merasa bersatu di dirinya Tuhan, dia menuhankan dirinya, ada yang begitu. Ada wahdatul wujud itu begini, menyatakan lisanku ini betul kemah, tapi hakikatnya Allah yang berikan. Ini makna wahdatul wujud dalam dirinya itu, bahwa apa yang ada yang berwujud ini semuanya dari Allah gitu ya. Jadi kita tidak boleh juga menyalahkan pada orang lain yang menyatakan tentang wahdatul wujud. Tapi yang salah itu yang berlebihan tadi. Jadi merasa Tuhan itu dekat dengan dirinya, akhirnya sesuatu yang lebih pada dirinya ini dari kelebihan yang Tuhan berikan lebih dari yang lain-lainnya gitu ya. Nah itu tidak boleh. Makanya ini akan membawa kepada kesyirikan nantinya. Makanya seperti Syekh Terjenar yang kita ini cerita ini wallahu a'lam bishawab ya. Jadi sebagian dari ahli sejarah bicara sisi Tijenar itu adalah sebuah cerita yang dibuat. Ini sekali lagi dua sisi ini berbeda gitu ya. Tapi saya membawa dulu ke yang satu ini. Jadi ini sengaja dibuatkan ada sebuah karakter gitu ya, yang dia berbicara tentang agama, tapi dia menyalahkan bagaimana aturan-aturan agama sehingga dia berbeda dengan wali songo semuanya. Sebentar lagi finish. Nah ini loh yang salah. Dibuatlah karakter seperti ini agar masyarakat Indonesia khususnya
tidak melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Syekh Siti Jenar, karena ujung-ujungnya nanti akan muncul pada kesesatan gitu sebetulnya karakter yang dibuat. Tapi orangnya tidak tahu, kita tidak pernah menemukannya. Ada nggak yang pernah menemukan di mana tempatnya si Siti Jenar, mana makamnya si Siti Jenar? Ada yang pernah tahu? Nah, sebagian menyatakan kalau ada yang dijadikan itu sebagai seperti prasasti yang ditaruh, nggak ada orang yang di dalam gitu, ya. Kami pernah menggali satu buku, ya judulnya tuh apa yang terkait dengan penggalian kisah para wali-wali Allah gitu, ya. Tapi itu dalam bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab, karena kan di Indonesia ada, ya gitu. Tebal, cukup tebal. Saya ketika itu saya masih kuliah tingkat 1 di UIN, karena kita kan menggali hal-hal seperti itu, jadi lanjutan kebenaran sejarah. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin kita bisa bertemu. Tadinya kami akan membaca tentang, saya ingin menghormati guru saya. Guru saya itu menerjemahkan kitab Sirrul Asrar. Jadi saya tidak membawa kitab asli Sirrul Asrar ya Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi ini diberi saya. Jadi pertama kali saya bertemu dengan guru saya, ya guru namanya Guru Ruh. Ya kalau Bapak bicara ini sekarang seperti ini, sedikit ke arah ruh ini banyaknya. Kita bicara banyak tentang ya, banyak. Jadi bagaimana ruh yang akan datang, insya Allah kita bicara tentang ruh itu. Ya, jadi kita bertemu nih, kita sudah masuk ke dalam materi-materi tasawuf. Jadi kita tahu ruh itu kan cuma satu. Ya. Dalam Sirrul Asrar ini digambarkan ruh itu sesungguhnya ada 4 ruh dalam diri manusia itu. 4 ruh itu jangan digambarkan 1, 2, 3, 4. Ada tingkatan 4 ruh itu yang ada pada diri kita. Nah, kita akan bahas. Jadi tidak bisa sekarang, tidak bisa sepotong, harus tuntas dalam satu bahasan. Karena jika salah, gagal nanti jadi tidak baik gitu ya. Ada. Nah, saya ingin menghormati beliau dan beliau sudah meninggal. Allah itu kepadanya. Jadi saya ingin membawa ini, saya buka dan siapkan sebetulnya ketika kita bicara. Ya, jadi ketika yang ini, ini kita tuh, yang ini apa? Kita untuk memeliharanya ada cara memeliharanya. Terus nanti kemana ujungnya? Terus nanti kalau kita kan harus tahu, kalau sudah memelihara, contohnya memelihara pohon tomat, buahnya apa? Tomat. Sebelum buah tomat muncul kan ada bunganya, kita tahu. Jadi ketika kita memelihara yang itu, kita tahu nih bunganya apa. Oh, artinya saya sudah berbunga ini. Nanti berbuah di sini. Oh, buahnya adalah ini. Nah, itu tujuannya itu nanti. Nah, ketika sudah seperti kayak gitu, insya Allah keistiqomahan kita semua kita dan ini akan membawa kepada bahasa ikhlas. Jadi kan kita kenapa kita tidak ikhlas dalam sesuatu hal? Maksudnya ikhlas full gitu ya. Secara umum semua orang pasti ada ikhlasnya, tapi mungkin per 0, sekian gitu ya, sekian sampai ada yang derajatnya tinggi. Baginda Nabi besar Muhammad SAW tinggi ya. Nah, kita akan belajar bicara. Terus kita juga punya kesiapan ketika nanti ruh itu dipisahkan dengan jasad kita, karena kita sudah memahami itu ya. Nah, ini belajar seperti kayak gini itu banyak manfaatnya. Terus kita berhadapan dengan keadaan wanita belum dapat pasangan, suami istri ada perselisihan. Dengan belajar seperti enak mensikapi itu semua. Orang menghina kita, orang memuji kita, ternyata karir kita tidak berkembang, ternyata semua ini nanti terjawab di sini. Akhirnya apa? Enak, bahwa hidup kita enak. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf saya tidak bisa memberikan pertanyaan jawab yang ada. Ya, karena pagi ini saya harus ada di satu tempat untuk memberikan nasihat pernikahan dan acaranya 6:30 pagi. Gitu. Jadi 7:30 pagi saya perjalanan ke sana kurang lebih 30 menit. Ya, saya pikir saya bisa seperpanjang ke rumah. 5 menit saya salin, berangkat lagi saya sudah. Baiklah Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf saya mengundang Bapak Ibu sekalian jika berkenan minggu depan, hari Minggu besok tanggal 5 berkenan untuk ke pesantren Pak Kanan yang kami kirimkan ya. Kami kirimkan ke Pak Rasid nanti berkenan di pesantren kami itu ada acara Maulid Nabi sekaligus alhamdulillah kami berangkat ke tanah
haji untuk umroh ya, bersama para santri dan ustadz gitu. Serta mudah-mudahan informasi kata ada hadiah umroh gitu. Ya, ada hadiah umroh di sana.